Habib salam alaika salawatullah alaika. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian sholat wassalam. Sholat itu maknanya adalah sholat bagi Allah, maknanya adalah menurunkan rahmat. Daripada malaikat namanya istighfar, daripada manusia adalah doa. Maknanya as-sholatu, maknanya berdoa. Semoga doa, sholawat, doa, dan salam, keselamatan terus ada dari kita. Karena kalau sholat dari kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya kita mendoakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh ya Habib, apa gunanya kita mendoakan Rasul? Rasul kan sudah pasti masuk surga. Berbeda dengan kita, umat-umatnya. Mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka. Oh, kita kan Muslim, pasti masuk surga. Loh, memang kita mesti masuk surga. Kan? Tetapi ada potensi, kita itu sebelum masuk surga itu stop dulu di neraka. Karena banyaknya dosa yang kita buat. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan semacam itu. Rasul akan masuk surga bighairi hisab. Langsung masuk surga. Terus apa guna doa kita kepada Rasul? Apa guna sholawat kita kepada Rasul? Maknanya gunanya adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada sholawat itu kita mendapat pahala untuk diri kita sendiri, nomor satu, dan yang kedua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam derajatnya akan semakin tinggi. Kata derajat, ketinggian derajat tidak ada batasnya. Semakin kita sholawat kepada Rasul, semakin tinggi derajat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, dan semakin tinggi derajat Rasul, semakin tinggi juga derajat kita sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sarmada maknanya selamanya. Alam Nabi, Nabi siapa itu Nabi? Nah, Nabi ini kan kalau saya melihat di Indonesia ini dulu 20 tahun, 30 tahun terakhir ini banyak yang mengaku Nabi, sampai ada yang mengaku malaikat Jibril pula, sampai ada yang mengaku malaikat Jibril pula. Siapa itu Nabi? Nabi itu definisinya Nabi adalah dia mesti manusia. Insanun hurun, dia mesti manusia. Dan dia bukan hamba sahaya, dia bukan hamba sahaya. Dan dia diberi wahyu, Nabi itu mesti diberi wahyu. Dan diberi wahyu itu biasanya berjumpa langsung dengan malaikat Jibril. Biasanya semacam itu. Nanti berjumpa langsung dengan malaikat Jibril itu ada yang bentuknya langsung atau yang tidak dengan bentuk yang langsungnya malaikat Jibril dan bentuk aslinya malaikat Jibril. Tapi dia mesti menerima wahyu. Dan Nabi adalah orang nomor satu pada zamannya. Maknanya tidak mungkin ada seseorang diangkat menjadi Nabi kecuali dia adalah orang nomor satu pada zamannya. Orang paling pintar, orang paling handsome, orang paling ganteng, orang paling kuat, dan daripada ayah yang mulia, ibu yang mulia. Tidak mungkin seorang nabi itu pekerjaan ayahnya tidak baik, ibunya daripada perempuan yang kurang baik tidak ada. Pasti ayah dan ibu nabi itu pasti orang baik semua. Karena Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain itu adalah manusia pilihan. Bedanya Rasul apa? Rasul itu bedanya mempunyai syariat yang baru. Nabi meneruskan syariat daripada Rasul sebelumnya. Nabi meneruskan daripada syariat Rasul sebelumnya. Jadi semacam Nabi Harun, itu Nabi bukan Rasul. Karena meneruskan abangnya, yaitu Nabi Musa. Nabi Isa, Rasul. Bukan hanya Nabi, tapi Rasul. Nabi Zakaria, Nabi, tapi bukan Rasul. Kenapa? Karena tidak mempunyai syariat yang baru dan meneruskan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Dan biasanya setiap Rasul adalah Nabi, dan belum tentu Nabi itu adalah Rasul. Alan Nabi khairaman qad wahada, yakni terhadap Nabi sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.